Welcome to Technical Friday. Yeah, your trader. Oke teman-teman semua, welcome to Technical Friday. Jadi setiap hari Jumat kita selalu ada Technical Friday. Dan di kesempatan kali ini gue mau ngomongin beberapa pair, bukan beberapa, satu pair yaitu gold. Dan juga gue mau ngomongin tentang saham. Seperti kita tahu bahwa tahun 2020 ini menjadi sebuah tahun yang begitu berat bagi trader maupun investor, karena market itu begitu porak-poranda, market itu begitu liar. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, indeks kita itu jatuh hampir 40% ya. Per hari ini tuh udah 40% turun dari ketinggian di 6.700 sampai ke sekarang daerah 3.900-an, dan itu terjadi dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Nah, kemudian seringkali orang bilang bahwa kalau misalnya lagi crisis itu orang tuh pada pindah ke gold. Tapi ternyata gold juga nggak naik. Jadi sekarang kita mau perhatikan waktu krisis di 2008. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat bahwa tahun 2008 ini adalah chartnya gold 2008. Teman-teman perhatikan gold itu dari ketinggiannya tertinggi itu di angka 1030, dan during the crisis 2008 itu gold turun dari 1000 sampai ke 680. Jadi lebih kurang ada 40% juga penurunannya. Jadi sebenarnya apakah kalau misalnya waktu lagi krisis orang-orang pada pindah ke gold? Ternyata enggak juga. Soalnya during the crisis pun gold itu turun. Dan sama seperti tahun 2008 kita punya indeks ya, jadi komposit. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kita tuh nggak bisa kayak, oh gue cuma mau trading di euro, oh gue cuma mau trading di gold. Ternyata semua market itu berhubungan. Nah, kemudian waktu di 2008 ini adalah indeks kita, ini adalah IHSG. Di 2008 ini kemarin itu indeks jatuh dari 2.800 ke 1.200, 1.100. Itu lebih kurang ada 60% lebih penurunannya. Nah, ternyata waktu penurunan di IHSG turun, gold juga turun. Tapi setelah IHSG itu benar-benar naik, kemudian di US Dow Jones juga ikut naik tahun 2008, itu setelah ada quantitative easing, barulah goldnya turun. Karena orang sudah berpindah menjadi cash kan, kemudian kan masuk ke aset finansial yang lebih beresiko. Jadi nggak serta-merta bahwa setiap krisis kita beli aja saham, kita hedging ke saham. Setiap krisis kita akan hedging aja ke emas, karena emas ini anti crash dan sebagainya. Nggak juga, karena waktu crash ya semua aset itu turun, semua aset financial itu turun, ya turun aja. Oke, nah sekarang kondisi kalau di gold itu adalah di sini dia dari 1.600-an terus sampai sekarang 1.400, 1.500. Nah, kondisi kayak gitu merupakan kondisi yang betul-betul super volatile. Kalau misalnya Anda mau trading dengan kondisi market seperti ini, saya sangat tidak nyaranin, karena seharinya kalau Anda perhatikan ini adalah ATR ya, average true range di sini itu adalah di angka sekitar 500 pips, 50 berarti 500 pips. Dan itu kalau misalnya lu mau trading dengan keliaran 500 pips, itu lu mau trading dengan stop loss berapa? At least lu harus siapin 200 sampai 300 pips stop lossnya. Nah, lu siap nggak lu trading kayak gitu? Kalau misalnya gua sih, gua nggak ingin meresikukan gua trading di sini, karena lagi liar-liar ngapain gua coba masuk gitu. Meskipun kalau misalnya kita perhatikan dari chart patternnya di sini, misalnya ada descending broadening wedge, dia mencoba mau naik ke atas. Tapi meskipun gua ngeliat kayak gini, gua nggak mungkin akan entry, karena gua tahu bahwa volatility-nya liar. Dan kalau misalnya lu memang mau, ya lu bisa kecilin lotnya. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue nggak akan masuk, nggak akan berani nyentuh di sini. Oke, ini adalah gold. Kemudian buat teman-teman yang di saham itu, kalau teman-teman perhatikan itu 2008 indeks itu turun sekitar 60%. Dan sekarang itu indeks kita posisinya sekarang 3973 ya, ini sekarang. Nah, ini lebih kurang sudah dari 6.600 sampai 3973 itu lebih kurang 40%. Ya, lebih kurang dia sudah turun 40%. Kalau misalnya 2008 dia turun 60%, berarti kalau misalnya kita mengacu pada 2008, harusnya masih ada chance dia turun lagi lebih dalam. Nah, apakah sekarang saatnya untuk nyerokin big cap dan sebagainya? Enggak, ini bukan saatnya nyerokin big cap. Justru sekarang saatnya buat, kalau misalnya lu masih punya capital, ya lu simpan dulu, jangan lu deploy dulu semua, karena kita harus menunggu sampai nanti dulu. Karena sekarang itu ini masih tahap awal kan.
Nah nanti setelah di akhir tahun ketika sekarang Indonesia bikin stimulus, US bikin stimulus, kemudian mereka harus injek dana ke market, itu kita tunggu dulu, nggak sekarang, karena sekarang suku bunga udah turun. Begitu suku bunga tuh udah turun, nanti mereka akan injek quantitative easing, gak kita tunggu dana yang masuk ke market itu efeknya gimana pasar ngerespon. Kalau sekarang kita mau masuk, no, justru kita harus tunggu. Beruntung banget lu yang masih punya capital, lu yang masih punya liquidity, masih punya duit buat bisa masuk, tapi sekarang belum saatnya. Nanti kalau misalnya sudah saatnya masuk, kita akan infoin lagi mungkin di Telegram atau mungkin di report yang kita bikin. Di situ kita akan kasih stock picking kita, saham-saham mana yang kita bisa tradingkan. Kalau sekarang mau nggak mau ya harus nunggu, mau nggak mau harus sabar, karena nggak bisa kita memaksakan kondisi kita pada market yang kita pengen trading, tapi marketnya nggak mungkin ya kita nggak bisa trading. Oke, memang penurunannya cukup agresif dan cukup dalam. Dan ini betul-betul menguji mental kita sebagai investor dan trader. Dan percayalah, one day begitu kita ngelewatin masa-masa seperti ini, begitu nanti indeksnya naik lagi, Dow Jones naik lagi dan semuanya, itulah kita akan menikmati cuan yang besar di masa depan. Kok sekarang ya sabar-sabar nunggu, tahan diri dulu. Meskipun saya tahu banyak banget saham-saham yang sudah murah seperti BRI, BCA, Indofood, semua itu udah pada murah-murah semua. Tapi tunggu, jangan langsung serta-merta pengen masuk ya, kita harus tunggu juga. Oke? Karena belum ada reversal sama sekali, belum ada pola reversal, belum ada pembalikan arah. Kalau 2008 dulu tuh, waktu di 2008 reversal itu ada double bottom. Oke, jadi itu bisa teman-teman tungguin double bottom, inverted head and shoulders, kemudian nanti akan pembalikan yang tertajam seperti ini, itu bisa menjadi sebuah sign buat reversal. Tapi sekarang belum ada sama sekali, masih agresif down. Jadi teman-teman harus tunggu dulu. And gue rasa itu dulu, nggak terlalu banyak peluang sekarang di market yang kita bisa manfaatin. Karena kalau mau manfaatin juga sekarang ombak lagi gede-gedenya, nggak bisa terlalu sering-sering banget trading. Jadi kalau teman-teman sekarang masih punya cash, teman-teman beruntung banget. Tinggal tunggu nanti saatnya, begitu saatnya kita bisa masuk, kita akan masuk, kita akan infoin ke Telegram. Makanya kalau teman-teman perhatikan Telegram juga kita nggak terlalu banyak kasih sinyal lagi, nggak terlalu banyak kasih analisa lagi, karena memang nggak bisa dianalisa, mau gimana lagi gitu kan. Jadi ya udah, itu aja yang gue bisa bilang tentang recovery hari ini. Stay safe semuanya, semoga teman-teman diberkati Tuhan, dan one day ketika kita menjadi alumni dari krisis 2020 ini, kita bisa menjadi trader dan investor yang jauh lebih sukses. I'll see you next video. Bye bye. Guys, kita mau bilang thank you banget buat kalian semua sudah trust kita selama ini dan juga sudah gunain Midas. Ya. Lalu kita mau kasih lu iPad ini. Yoi, tapi bukan yang ini, tenang, yang baru. Nah, cuman iPad yang jenis seperti ini akan kita kasih ke kalian, yang dimana kalian bisa ikut program affiliate dari Midas, yang kalau kalian bisa refer ke teman kalian 10 orang dalam waktu Januari sampai Maret, you can get this one. Langsung tanpa diundi. Yoi, langsung tanpa diundi. Good luck, guys. Good luck guys.